Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tanta Nugraha di video pembelajaran animasi 3 dimensi. Nah, teman-teman, untuk video pembelajaran animasi 3 dimensi kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara kita membuat 3D model sebuah robot. Namun sebelum kita membuat 3D model sebuah robot tersebut, di sini saya akan coba jelaskan beberapa shortcut atau beberapa tips untuk kita mempermudah pekerjaan kita di aplikasi Blender ini sendiri. Oke, tidak berlama-lama, saya coba share screen kan. Pertama-tama yang perlu kita lakukan dalam eh, membuat robot atau mengenal shortcut lebih mendalam, kita buka terlebih dahulu filenya. Di sini kita gunakan jenis filenya itu adalah general, teman-teman. Nah, kita pilih jenis file general. Berikutnya, yang pertama akan kita lakukan di sini kita akan berpindah mode dari object mode ke edit mode. Untuk berpindah mode dari object mode ke edit mode, kita bisa mengkliknya langsung dari eh, tombol object mode ini atau kita juga bisa klik shortcut yaitu tab. Kayak di sini saya sambil nyalakan screen case-nya biar terlihat. Nah, kita bisa klik tab untuk bisa berpindah ke edit mode secara langsung dan kita ingin kembali pun kita klik tab lagi sehingga nanti akan berpindah kembali ke object mode. Berikutnya, setelah kita mengetahui cara berpindah dari object mode ke edit mode, selanjutnya di dalam mode edit ketika kita lihat di bagian kanan atas ini ada seperti icon kupu-kupu. Di pinggir kanan icon kupu-kupu itu ada tulisan sumbu X, Y, dan Z. Ini tuh artinya kita bisa membuat objek yang kita buat ini atau kita masukkan ini, kita tambahkan menjadi simetris terhadap sumbunya, baik itu sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z. Kita coba contoh, kita simetrikan ke sumbu X, berarti kita coba klik yang sumbu X ini, lalu kita lihat dari tampilan depan, front orthographic, lalu kita seleksi bagian kanannya aja, lalu kita coba move. Nah, dia akan simetris bagian kanan dan kirinya. Seperti ini, teman-teman ya. Nah, kita kembalikan ke yang semula, kita klik Ctrl sama huruf Z. Nah, itu salah satu shortcutnya, teman-teman. Berikutnya kita lanjut ke selanjutnya. Kita selanjutnya juga bisa menyeleksi semua permukaan atau semua tepi hanya dengan mengklik huruf A. Nah, maka semua permukaan di sini akan terseleksi, ya, dan juga tepi dan juga vertexnya dengan cara mengklik huruf A. Kita lepaskan dulu huruf A-nya, kita klik lagi, maka semua bagian akan otomatis terseleksi. Itu dapat mempercepat proses pengerjaan kita dalam membuat sesuatu. Selanjutnya, di sini kita juga bisa menambahkan apa? Vertex baru, menambahkan edge baru ya, rusuk baru. Misalkan kita punya permukaan ya, kotak seperti ini. Nah, kita ingin tambahkan di bagian tengahnya itu ada seperti kotak lagi gitu ya, ada permukaan baru. Nah, kita akan coba subdivide permukaan ini dengan cara pertama-tama kita aktifkan dulu vertex select, berikutnya kita klik shift ya, shiftnya ditahan, lalu seleksi bagian permukaan yang akan ditambahkan permukaan baru, lalu berikutnya kita klik kanan, lalu kita subdivide. Maka di bagian bawah, di bagian sini akan terbentuk 4 permukaan baru dari satu permukaan. Untuk memperbanyak nilai permukaannya, kita atur saja number of cuts-nya. Ini number of cut-nya satu, artinya kita hanya menambahkan satu vertex di bagian tengah. Kalau misalkan kita ubah number of cut-nya jadi 3, maka nanti akan dibagi 3 bagian, baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Seperti itu. Oke, berikutnya setelah kita mengetahui cara untuk melakukan pembagian permukaan atau subdivide, selanjutnya kita bisa memilih atau menyeleksi sisi-sisi atau eh, vertex-vertex atau rusuk-rusuk menggunakan shift ya. Seperti yang sudah tadi saya coba jelaskan, kita klik shift-nya, tahan, lalu tinggal seleksi bagian yang kita inginkan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui cara untuk menyeleksi, kita juga bisa menyeleksi atau menahan Alt untuk bisa mengklik tepi. Dan nanti tepi yang lainnya itu akan terpilih juga. Contohnya seperti ini. Kita mulai dari tepi dari vertex sebelah kiri bawah ini. Nah, kita klik Alt, Alt-nya ditahan, lalu kita klik vertex yang di kiri atas ini. Nanti otomatis, oke sebentar, nah kita klik Alt, nah maka bagian atas pun akan terseleksi ya, seperti itu. Nah, seperti ini, nanti semua bagian yang kita klik akan terseleksi ya.
Kalau kita misalkan pakai mode select, kita coba seleksi satu buah add, lalu kita klik Alt. Nah, ini semua bagiannya akan terseleksi dengan otomatis ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk Alt. Selanjutnya, kita bisa mengklik kontrol ditambah huruf I untuk membalikan pilihan. Artinya, ketika kita sekarang memilih bagian atas atau menseleksi bagian permukaan atas, kita ingin kembali ke perintah sebelumnya atau ke seleksi sebelumnya, kita klik kontrol sama huruf I, maka dia akan menyeleksi bagian bawah yang sebelumnya kita seleksi. Dan ketika kita klik kontrol I, dia akan kembali ke bagian permukaan dan sebaliknya. Nah, itu untuk shortcut Ctrl I. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan bevel. Bevel itu artinya kita membuat bagian ujung dari sebuah mesh itu menjadi lebih halus. Nah, caranya itu bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Kita klik dulu vertex select, lalu kita seleksi ujung yang mau dihaluskan, lalu kita klik Ctrl sama huruf B, lalu kita, sebentar, kita klik Ctrl sama huruf B. Nah, di sini kita perlu menggunakan mode edge select ya. Nah, kita gunakan mode edge select, lalu kontrol sama huruf B, lalu kita dorong, tarik ke belakang. Nah, bagian pinggirnya akan semakin jadi halus ya. Jadi tidak terlalu eh, lancip gitu ya. Dan di sini kita bisa atur supaya lebih halus apa ujungnya itu dengan cara menambahkan segmen. Misalkan segmennya dari 1 jadi 100, maka dia akan lebih halus ya si bagian ujungnya itu. Kayak gitu. Ini bisa kita naik turunkan ya segmennya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, berikutnya setelah kita belajar untuk menambahkan apa bevel, kita juga bisa hanya menyeleksi sebagian, dan nanti kita bisa pisahkan gitu ya. Itu tuh caranya itu pakai klik P. Nah, kita kan di sini udah menyeleksi tuh bagian si apa namanya? Vertex-vertex edge ini yang melengkung ini, lalu kita klik huruf P, kita pilih selection, maka nanti dia itu pas di object mode bakalan kepisah teman-teman ya. Tuh, seperti ini. Karena tadi kita sudah seleksi dan kita sekarang pisahkan. Dan ini tidak diduplikat ya, tapi kalau misalkan diduplikat nanti akan ada dua. Seperti itu teman-teman kurang lebih untuk penjelasan umum terkait bagaimana cara kita menggunakan apa? Menggunakan tools yang ada di Blender untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, berikutnya apa yang akan kita lakukan? Berikutnya kita akan belajar membuat robot menggunakan mesh-mesh yang ada di Blender. Nah, di sini mesh alat-alat yang wajib kita gunakan yang pertama ada extrude, insert, lalu ada apalagi extrude, insert, dan juga loop cut ya. Nah, bagaimanakah cara kita bikinnya? Pertama-tama kita tambahkan terlebih dahulu objek mesh utamanya. Mesh utamanya di sini saya menggunakan cube. Maka di sini saya klik shift up, pilih mesh, pilih cube. Nah, berikutnya di sini supaya bagian kanan dan kirinya sama, saya menggunakan mode simetri tadi di edit mode. Jadi di sini saya pindah dari object mode ke edit mode, dan di edit mode saya mengaktifkan mode simetri ini. Di sini saya ingin mensimetrikannya ke sumbu X, maka di sini saya klik yang huruf X. Selanjutnya, karena di sini saya mau bikin robotnya itu segi 6 bentuknya, di sini saya coba seleksi bagian atasnya dulu, ya, pakai face select, lalu kita pilih extrude region, lalu kita extrude ke atas, satu kali dari yang bawah. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, kita tinggal ngapain? Kita pindah ke Add Select, lalu saya gunakan Move, lalu kita seleksi bagian pinggirnya ini. Setelah itu, saya kembali ke tampilan front orthographic, lalu saya besarkan ke bagian kanan. Nah, saya coba move ke sumbu yang warna merah atau sumbu X, dan dia itu nanti akan otomatis bagian kanan dan kirinya itu simetri. Nah, kurang lebih untuk kepala robotnya seperti ini. Berikutnya kita akan coba gunakan tools insert ya teman-teman. Di mana insert ini fungsinya untuk membuat face di dalam face, menambahkan face di dalam face. Nah, caranya di sini teman-teman pastikan sudah mengklik mode face select, lalu pilih insert face, lalu teman-teman klik shift, ditahan, lalu seleksi bagian atasnya. Setelah itu tinggal dorong ke depan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya kita akan coba seleksi bagian pinggir-pinggirnya sambil tekan shift, lalu kita extrude, tarik ke depan. Nah, ini untuk bagian muka robotnya ceritanya teman-teman.
Di sini juga kita bisa langsung menambahkan bagian mata, mungkin bagian mulut gitu ya. Caranya gimana? Caranya bisa teman-teman pisahkan. Jadi di object mode, teman-teman pindah dari object mode ke edit mode, dari edit mode ke object mode, maaf. Selanjutnya setelah itu teman-teman silahkan coba klik Shift with A, pilih misalkan mesh-nya yaitu cube, ini matanya jadi kotak ya misalkan. Nah, habis itu tinggal kita susun saja posisinya ya. Nah, kan ini untuk matanya, kita taruh di sini, kita scale. Nah, ini untuk mata kiri, kita shift D, kita ke mata, itu tadi mata kanan, sekarang mata kiri. Berikutnya kita shift D, ini untuk hidungnya, kita pipihkan ke sumbu yang warna biru. Kita shift D, ini untuk mulutnya ceritanya kita scale. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita scale lagi, dikit lagi, ke sumbu yang warna hijau ya, supaya tidak terlalu tebal. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Ini untuk bagian kepalanya sudah selesai. Berikutnya tinggal kita bikin bagian apa? Badan, tangan, kaki. Nah, untuk bikin bagian badan, tangan, kaki, di sini saya pakai objek baru. Di sini saya akan coba klik Shift A, pilih Mesh, pilih Cube. Nah, Mesh Cube ini kita jadikan badan, kita scale. Nah, kayak gini. Ceritanya ini si robotnya itu ada kayak magnetnya atas ke bawah itu ya. Jadi nggak langsung terhubung bagian kepala ke tubuhnya itu. Berikutnya, kita pindah dari objek mode ke edit mode, bisa kita klik tab, lalu kita bisa seleksi bagian tengahnya aja, lalu kita bisa insert, nah kita variasikan ya, jadi kayak ada komputernya gitu di tengahnya itu, ya. Nah, habis itu tinggal kita move ini agak ke dalam. Nah, seperti ini untuk bagian tubuhnya ceritanya, tinggal bagian tangan dan kaki. Untuk bagian tangan kaki, kita kembali dulu ke objek mode ya. Lalu berikutnya setelah kita kembali ke object mode, kita tambahkan bagian tangan dan kakinya itu menggunakan silinder. Jadi kita klik Shift A, pilih mesh, meshnya itu adalah silinder. Nah, mesh silinder ini kita akan coba variasikan jadi kayak tangan dan kaki gitu. Caranya kayak gini. Kita coba scale dulu sedikit. Nah, segini misalkan. Lalu kita pindah dari object mode ke edit mode. Di edit mode kita gunakan apa? Kita gunakan extrude ya. Nah, ini kita coba scale ke tengah kan, kayak gini. Lalu kita extrude, lalu kita scale, klik S yang mau scale tuh. Lalu kita extrude, lalu kita scale. Nah, lalu kita extrude, kita scale, extrude, scale, extrude, scale, extrude, scale. Nah, kurang lebih seperti ini bagian tangannya. Tangan yang pertama, kita kembali ke object mode. Nah, di sini kita bisa gunakan bagian tangan ini untuk tangan dan juga kaki langsung, teman-teman. Caranya gimana? Tinggal kita coba lihat dari tampilan depan saja, berarti kita klik sampai di satu, lalu kita coba rotate ya, teman-teman. Yang ininya, yang tangannya, kayak gini. Oh, enggak deh. Kita bikin tangannya, kayak gini aja, benar. Lalu habis itu kita scale ya, kita kecilin. Oh, jangan terlalu besar tangannya. Kita scale, kita kecilin. Lalu kita tinggal pindahin ini jadi bagian tangan. Kita scale lagi, kita besarkan. Nah, bayangkan ini tuh terhubung ya ke bagian tubuhnya kayak gini. Nah, ini tangannya. Berikutnya kita Shift D, kita duplikatkan. Lalu ini tinggal kita rotate saja. Sumbu yang warna hijau. Nah, seperti ini. Tinggal kita geser ke bagian kiri. Ini tangannya sudah jadi. Tinggal bikin kakinya. Ini dari tangan aja. Caranya kita klik Shift D. Tinggal kita rotate-rotate aja. Untuk bagian kakinya. Seperti ini teman-teman. Nah, kita ke bawah kan. Nah, ini Shift D lagi. Kita ke kanan kan. Nah, kalau dirasa ini. Nah, kalau sudah pas, kurang lebih seperti ini bagian tubuh robotnya, teman-teman ya. Ini terlihat kaku karena memang
ciri khasnya robot itu kaku. Berikutnya, setelah kita berhasil untuk membuat si robotnya ini menggunakan tool-tools yang kita sudah sebutkan tadi ya, insert, loop cut. Oh, loop cut belum kita coba pakai ya. Oke, kita coba pakai loop cut. Di sini loop cut bakalan kita pakai untuk bikin antenanya aja deh. Nah, kita gunakan objek bagian kepalanya kalau kita pindah ke edit mode. Lalu kita gunakan loop cut untuk meloop cut bagian kepalanya ini. Satu, dua. Nah, kita akan bikin antena ya teman-teman. Dari kanan ke kiri gitu. Nah, kayak gini. Kita klik face select. Lalu kita seleksi pakai extrude deh. Nah, ini. Nah, di sini setelah itu kita extrude aja. Kenapa yang kirinya enggak? Karena kalau misalkan extrude itu enggak akan otomatis ya teman-teman ya. Enggak kayak move. Kalau move otomatis sama. Kalau extrude enggak. Maka di situ, di sini, maka dari situ kita perlu Excel juga bagian kirinya. Nah, lalu kita scale. Nah, di scale-nya kita coba seleksi dua-duanya langsung. Kita S. Nah, kayak gini teman-teman. Oh, mending satu-satu saja ya di scale-nya supaya lebih rapi. Nah, seperti ini kita scale. Satu, scale lagi, dua. Nah, kurang lebih jadi seperti ini teman-teman robotnya. Ada tanduknya gitu. Nah, berikutnya kita kembali ke object mode dan kita langsung ke mode pewarnaan atau kita akan coba melakukan pengaturan pada material properties. Untuk melakukan pengaturan pada material properties, pastikan di sini teman-teman sudah memindahkan dari viewport solid ke viewport material. Nah, yang ini. Setelah itu, bagaimana cara kita mewarnainya? Kita klik bagian atau objek yang mau diwarnai, lalu kita pindah ke material, lalu kita klik tambah, kita klik new, lalu kita ubah aja base colornya. Misalkan warna robotnya warna ungu kayak gini. Nah, kalau misalkan di sini kita ingin membedakan nih bagian tengah mukanya dengan pinggirnya, kita pindah dari object mode ke edit mode. Di edit mode seleksi bagian yang ingin dibedakan, ambil token shift ya. Nah, kayak gini. Habis itu kita klik tambah, kita klik new, lalu kita ganti base colornya misalkan jadi warna ungu yang lebih muda. Yang ini. Lalu kita assign. Nah, maka di sini warnanya akan berbeda. Nah, seperti itu cara untuk kita membedakan warna. Berikutnya, kita tambahkan warna pada bagian badannya. Badannya kita klik tambah, kita klik new, kita ubah base colornya. Misalkan badannya agak kebiruan, gini ya. Nah, lalu tangan kiri kita klik new material, kita pilih yang ini, warna ungu yang ini, kita kopikan ya kode heksanya biar cepat. Nah, kita pilih untuk kakinya, samain dengan warna tangannya, kita Ctrl V. Nah, seperti ini. Berikutnya kita tambahkan untuk kakinya, kita klik tambah, klik new, klik base color, kita ubah kode heksanya dengan cara mengkopikannya, Ctrl V ya. Selanjutnya tinggal tangan bagian kiri ya, kalau dari eh, arah robotnya. Kita klik tambah, kita klik new, kita ubah base colornya. Nah, seperti ini. Di sini tinggal kita bikin, kita tambahkan warna untuk bagian mata, hidung, dan juga mulut. Oke, di sini matanya kita klik tambah, kita klik new, base colornya ubah jadi warna kuning. Begitu pula mata keduanya, oke kita kopikan dari mata pertama ya warnanya. Kita blok dulu kode heksanya. Lalu kita klik mata yang kedua, kita klik tambah, udah ya, tinggal ganti base colornya, tinggal kita Ctrl V. Nah, untuk hidung kita biarkan warna putih, untuk mulut kita ubah jadi warna merah misalkan, kayak gini. Nah, di sini kita rencananya mau bikin sesuatu yang lebih apa ya, lebih menonjol. Di sini matanya ingin ada bersinar gitu. Kita klik matanya ini yang warna kuning. Kita pindah ke bagian bawah. Di bagian bawah itu ada emission. Nah, emission ini kita ubah colornya jadi kuning ya. Lalu strength-nya jadi misalkan 10. Nah, kayak gini teman-teman ya. Sama juga untuk yang kedua, kita ubah jadi warna kuning matanya. Lalu kita ubah strength jadi 10. Nanti dia itu akan lebih bercahaya teman-teman kelihatannya ya. Sama bagian komputernya ini. Kita klik, kita pindah dari object mode ke edit mode. Kita seleksi bagian tengahnya. Lalu kita klik tambah, kita klik new, kita ubah base colornya jadi kuning. Selanjutnya kita ke bawah, kita ubah colornya, color strength-nya jadi kuning. Ini jangan lupa di assign ya tadi. Nah, tinggal kita ubah strength-nya jadi 5 misalkan. Nah, seperti ini.
Kita bagaimana kalau mau lihat perubahannya? Kita coba lihat di mode render. Nah, di mode render dia itu udah kelihatan bercahaya. Kenapa? Karena di sini apa namanya, lightingnya masih ada di belakang. Nah, ini tuh lighting teman-teman. Oh, masih di edit mode ya. Kita pindah ke object mode. Nah, itu adalah lighting teman-teman ya. Nah, kita pindahkan lightingnya ke depan menggunakan movement. Selanjutnya setelah kita pindahkan lightingnya ke depan, kita tinggal mengatur bagaimana kamera, pengambilan kamera pada saat proses perenderan. Untuk mengaturnya, pertama-tama kita klik toggle kamera ini, lalu kita klik panah ke kanan, lalu kita pilih view, lalu kita checklist kamera to view, kita zoom in, zoom out, mohon maaf ya. Nah, setelah kita zoom out seperti ini, tinggal kita apakan? Tinggal kita checklist lagi, lalu kita pilih render image. Nah, setelah dipilih render image, teman-teman, oke, saya coba matikan share screen-nya, saya pindah. Nah, setelah teman-teman pilih render image, ya, pilih image nanti, lalu pilih save, dan ganti namanya, misalkan ini namanya itu apa ya, robot. Nah, ini misalkan namanya robot, lalu kita pindah ke download, lalu save images. Seperti itu, teman-teman, kurang lebih untuk video tutorialnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa kembali, teman-teman, di video pembelajaran berikutnya.